Serangkaian undang-undang sudah disusun untuk dapat melindungi warga negara dan juga dapat mengoptimalisasi fungsi dari TNI dan juga Polri. Nah, tapi kalau kita lihat di sini apa yang dibiayai oleh uang rakyat ini ternyata malah menyengsarakan atau membahayakan justru rakyat. Nah, ini bagaimana sih Pak ketika Jenderal Gatot Nurmantio kemudian mengemukakan supaya sidang ini dibuka sajalah ke masyarakat. Apakah memang ini yang harus kita sama-sama saksikan bersama prosesnya atau seperti apa Pak Roni? Dari segi penegakan hukum ini transparansi sangat terbuka sekali, itu bagus sekali. Supaya bisa masyarakat mengontrol, tidak hanya mengontrol Polri, mengontrol tentara dan sebagainya. Ini bagus, ini sangat baik. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah mohon maaf, permainan-permainan di antara sistem peradilan pidana kita, mulai dari polisi, jaksa, hakim, seterusnya, dan kemudian tugas-tugas auditor dan sebagainya, itu masyarakat bisa melihat, nah ini. Dan sekarang musim-musim kita transparansi seperti itu, jadi Pak Gatot itu bagus sekali menurut saya. Itu ideal sekali. Saya kira. Secara hukuman seperti apa Pak? Nah, hukuman barangkali tadi beliau sudah bilang akan dihukum berat nih. Saya nggak tahu hukum berat seperti ini seperti apa. Lain dengan hakim kita yang biasa, hakim pengadilan biasa. Tapi kalau sesuai dengan hukum militer, seperti apa sih ketika orang kemudian mencelakai atau menghilangkan nyawa orang lain, ada berapa tahun yang harus dia alami? Ya, saya tidak tahu persis ya pasal-pasal hukum militer. Tapi kalau kita lihat dari pasal-pasal pembunuhan berencana, penganiayaan mahasiswa kematian, itu kan diatur dalam 351, 338, 340. Itu paling berat direncanakan itu memang bisa sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun? Ya Pak Agus, kalau misalnya tadi kita kali ini sudah banyak sekali aksi tembakan seperti ini. Nah ini kalau secara diproses secara hukum oleh kepolisian sendiri, apakah sudah ada yang memang selesai diusut dan sudah diketahui motifnya dan pelakunya? Karena mungkin kebanyakan yang kita dengar aksi penembakan diekspos media tapi sambil lalu seperti itu saja. Setelah itu kita tidak tahu seperti apa proses hukumnya, seperti itu Pak. Iya, ini bicara kasus secara umum ya Mbak ya. Kita tidak bicara yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot juga ya. Secara umum proses itu kan gini, polisi melakukan proses penyidikan. Kasus apapun itu, tindak pidana disidik oleh Polri, salah satu penyidiknya. Nah kemudian begitu berkas dinyatakan lengkap, polisi melimpahkan ke pihak kejaksaan. Nah setelah kejaksaan ke proses pengadilan. Nah mulai dari kejaksaan sampai ke sana tentunya bukan lagi peran polisi di sana. Nah masyarakatlah secara umum lihat. Ya betul Pak, bolak-balik inilah tentunya makanya Bapak Kapolri selalu memerintahkan para penyidik untuk lebih profesional lagi, lebih sigap lagi, lebih cermat lagi dalam melakukan proses penegakan hukum supaya yaitu mencegah bolak-balik berkas itu. Tapi kalau ada anggota Pak yang misalnya menyalahgunakan senjata gitu, entah untuk melukai orang lain, menghilangkan nyawa orang dan sebagainya, itu bagaimana sih kalau dari kepolisian? Ya kalau kami dari kepolisian ya Mbak ya, kita punya 3 lembaga peradilan, 2 lembaga internal, 1 lembaga eksternal. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah itu, nomor 1 itu tentang pemberhentian anggota Polri, nomor 2 tentang peraturan disiplin, nomor 3 ini bahwa Polri tunduk pada peradilan umum, PP nomor 123 tahun 2003, itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, begitu Polri dinyatakan melakukan pelanggaran pidana, otomatis dia sudah melakukan pelanggaran kepada 3 lembaga ini, lembaga peradilan. Peradilan disiplin, peradilan etik, itu yang internal, dan peradilan pidana tentunya. Nah, kalau nanti diproses di peradilan pidana, nah ini tentunya apabila sudah selesai nanti divonis, itu dia akan mungkin juga teman-teman TNI sama dapat, cuman kalau TNI kan peradilan militer ya Pak ya, kalau kita peradilan umum. Nah setelah divonis ini mereka bersiap-siap untuk menghadapi sanksi internal. Nah sanksi internal maksimal yaitu rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat atau kita istilahkan PTDH. Nah itu jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita proses polisi, diproses oleh polisi, nanti apabila selesai kita limpahkan ke kejaksaan maupun pengadilan dan seterusnya seperti layaknya masyarakat biasa. Kasus Serda YH ini Pak Roni, Anda sepakat atau tidak kalau ini proses rekrutmen yang salah? Kemungkinan. Ya. Mungkin pada waktu itu pemeriksaan psikologisnya ya mungkin dilewati begitu saja atau tidak intensif dan berikutnya ya.
kemudian pelatihan-pelatihan dilakukan kurang, gitu ya, untuk menambah katakanlah wawasan psikologisnya dan sebagainya. Tapi sangat tergantung karena jiwa manusia itu berubah-berubah sih. Kadang-kadang memang itu bisa dilihat sebetulnya dari wajahnya. Ini orang berubah-ubah apa tidak. Jadi harus tahu dan rekrutmen pun harus menerapkan ilmu. Saya jangan dikomentari, Pak. Bukan, harus melihat. Sebab begini, ini terus terang saya bukan promosi ilmu saya, tapi kan manusia itu umumnya wajah manusia itu diperoleh dari kedua orang tuanya. Dari sini ke sini dari ibunya. Dari sini kan dari ayahnya. Satu dan lain hal kalau tidak simetris, ya, misalnya ibunya matanya dekat, bapaknya matanya jauh, maka seperti George Bush itu matanya sebelah sini lebih dekat ke sini daripada sini. Artinya apa? Suasana hatinya sedang berubah-ubah. Satu kali ada ibunya, satu ibunya. Dari situlah mesti peranan Polri untuk melihat makanya orang seperti apa sih. Oke, mungkin itu bisa jadi satu gambaran juga ya Pak untuk meminjamkan senjata ke anggota bisa dengan membaca facial expression hati-hati ya. Oke, nah Pak Agus, mungkin juga masyarakat juga tahu dan mungkin pemirsa juga ada yang memiliki senjata seperti itu. Untuk masyarakat sipil memiliki senjata ini sebenarnya saat ini seperti apa kepemilikan mereka gitu untuk menggunakan senjata yang mereka, kapan bisa mereka gunakan dan surat kepemilikannya akan seperti apa prosesnya, itu mungkin bisa diinformasikan Pak. Iya, memang seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa sejak 2007 ke sini seluruh senjata kita tidak ada lagi pengadaan atau importir senjata api baru oleh masyarakat dan senjata yang sudah ada pun kita gudangkan karena itu bertitik tolak dari beberapa kejadian penyalahgunaan senjata api beberapa waktu yang lalu. Akhirnya pimpinan mengambil kebijakan untuk menggudangkan sementara senjata-senjata api yang dipinjam pakaikan ataupun yang dipergunakan oleh masyarakat. Bisa nggak penjaga gudang disogok diminta dipinjam dulu. Iya, resikonya terlalu besar. Merasa punya, sudah memiliki dan betul. merasa maka kita berikan pemahaman kepada pemilik dan jangan sampai nanti tiba-tiba dengan situasi tertentu yang tadi beliau sampaikan, baik dari situasi eksternal maupun situasi eksternal, terjadi sesuatu dampaknya akan sangat luas gitu kan. Kalau dari pasal KUHP maupun undang-undang darurat itu ya 20 tahun bahkan sampai bisa hukuman mati gitu. Kalau sampai bisa terbukti kita proses itu. Nah, sehingga kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa kita gudangkan sementara sampai dengan nanti situasi betul-betul bisa dipergunakan kembali. Nah, apabila mereka ingin menggunakan bisa di lapangan tembak, nanti pinjem tapi setelah itu harus dikembalikan lagi gitu. Oke, baik. Tapi untuk penggunaannya misalnya saja untuk sport seperti itu juga ada itu sesuai keinginan dari si pemilik leluasa untuk menggunakan atau ada waktu-waktu tertentu yang bisa mereka lakukan Pak? Ya tadi itu untuk sport kan tentunya olahraga kan, ya olahraga pada saat akan latihan ya silahkan dipergunakan di area latihan di lapangan tembak. Ya, tentunya kalau yang sport kan di bawah Perbakin. Nah, tentunya rekomendasi dari Perbakin juga kita manfaatkan untuk bisa ini atlet ini benar nggak aktif tidak gitu. Jangan cuman nanti pakai kartu Perbakin tapi tidak pernah latihan yang beliau sampaikan tadi. Itu kita lakukan komunikasi terus dengan pihak Perbakin untuk melihat pemilik atlet-atlet ini dan pengguna-pengguna senjata ini bisa kita lakukan monitor terus. Tapi perlu juga kita waspadai di lingkungan masyarakat ini. Sekarang ini juga tidak menutup kemungkinan banyak senjata yang ilegal. Nah ini, ya itulah yang kadang-kadang dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas. Nah, untuk itu pada kesempatan ini, untuk kesekian kali mungkin walaupun forumnya berbeda-beda, saya selalu sampaikan peran serta masyarakat sangat kami perlukan. Karena tanpa peran serta, tanpa dukungan masyarakat, Polri tidak mungkin bisa menjangkau titik sampai terjauh. Itu. Dengan keterbatasan sarana prasarana termasuk personel. Walaupun ini alasan klasik, memang ya itulah yang kami hadapi dan pimpinan juga selalu menyampaikan bahwa sangat-sangat kita perlukan dukungan dari masyarakat untuk tetap bisa kita pertahankan suasana kondusif yang ada saat ini. Iya, sebagai pengayom dan juga pelindung masyarakat kan tentu harus bisa mengambil hati masyarakat. Pelayan yang paling betul. utama. Nah, nanti kita di dialog selanjutnya kita ingin tahu nih formnya seperti apa sih ketika mereka bisa membawa senjata api, kondisi psikologis yang stabil ini sudah diuji seberapa lama. Betul. Setelah jeda berikut kami akan segera kembali.